Jadi pembangunan gereja ini tetap dilanjutkan. Ide dan gagasannya adalah konsep moderasi beragama. Jadi berdampingan antara gereja dengan Masjid Ghoiru Jami. Dan pembangunan gereja ini anggarannya dari APBD. Semuanya pembangunan gereja dan Masjid Ghoiru Jami itu dari APBD. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Shalom Aleichem. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Wide Dong Cien. Rahayu. Salam Nusantara. Pemirsa Cokro TV, berbeda dari pemimpin-pemimpin daerah yang menutup tempat ibadah seperti yang dilakukan oleh Bupati Purwakarta dalam video saya yang kemarin, dan juga ada wali kota Cilegon yang tidak mau mengizinkan gereja berdiri. Ada beberapa pemimpin daerah di Indonesia yang beragama Islam, bahkan yang berjilbab, mereka yang mau mengeluarkan izin gereja, termasuk juga ikut andil dalam pembangunan gereja. Beberapa pemimpin daerah itu, khususnya para bupati, adalah misalnya Bupati Lumajang. Bupati Lumajang Cak Thoriqul Haq yang sedang membangun gereja Pantikosta di desa Tempeh Tengah di kecamatan Tempeh, Lumajang. Aksinya tersebut ditolak oleh beberapa kelompok-kelompok radikal. Tapi Cak Thorik tetap bertahan dan gagasan dia, ide dia membangun sebuah gereja yang berdampingan dengan masjid yang menurutnya ini adalah konsep moderasi beragama. Dan masjid itu akan dipakai sholat 5 waktu tapi tidak dipakai untuk sholat Jumatan. Makanya disebut dengan Masjid Ghoiru Jami. Pembangunan gereja tersebut dan juga masjid di sebelahnya menggunakan APBD Lumajang tahun 2023 sebesar 1,5 miliar. Dan tindakan Cak Thorik tersebut, Bupati Lumajang, mendapatkan respon yang positif dari warganet, dari netizen, karena beliau benar-benar menegakkan konstitusi dan menjadi bupati untuk semua pemeluk agama di Lumajang. Kemudian juga ada Bupati Luwu Utara yang melakukan tradisi membangun gereja sebelumnya. Bupati Luwu Utara bernama Indah Putri Indriani, Muslimah, memakai jilbab. Pada tahun 2020 banyak diperbincangkan oleh netizen karena dia sedang meletakkan batu pertama untuk pembangunan gereja. Dan Bupati Indah juga menyumbang 100 sak semen dan juga ada uang pribadi yang beliau sumbangkan. Itu terjadi pada Maret 2020. Dan menurut Bupati Indah, dia harus menjadi sosok yang toleran dan untuk semuanya karena kondisi sosial di Luwu Utara yang sangat heterogen. Meskipun umat Islam itu yang terbanyak, ya, di situ ada penganut Islam sebanyak 350.000. Kemudian juga ada penduduk Kristen Protestan yang berjumlah 60.000, ada Katolik 8.000 dan Hindu 12.000. Tapi Bupati Indah tetap menegaskan dia sebagai pemimpin untuk semua pemeluk agama di sana. Memakai jilbab, muslimah yang taat, Bupati Indah tidak segan-segan untuk membangun gereja, memberikan izin untuk menyediakan fasilitas ibadah kepada umat Kristen.
Dan kemudian pada Januari 2023, Bupati Indah kembali meresmikan sebuah gereja di wilayah terpencil di Luwu Utara di Kecamatan Seko. Peresmian gereja itu ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pembukaan tirai. Dan Bupati Indah juga mengapresiasi apa yang dilakukan oleh lembaga keagamaan yang telah membangun rumah ibadah di daerah terpencil di Luwu Utara, di Desa Parahaleang, Desa Marante, Kecamatan Seko, yang perbatasan dengan Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Dan Bupati Indah yang merupakan bupati perempuan pertama di Sulawesi Selatan telah menghadirkan kedamaian di Sulawesi Selatan, khususnya di Luwu Utara, dengan menjadi pemimpin untuk semua pemeluk agama di sana dan tanpa takut terhadap tekanan kelompok radikal dan tanpa takut kehilangan imannya sebagai seorang muslimah, sebagai orang Islam. Dia mengizinkan pendirian gereja, dia meletakkan batu pertama untuk pembangunan gereja dan bahkan menyumbang dari harta pribadinya untuk pembangunan gereja. Kemudian juga di Bupati Maluku Tenggara yang bernama Bapak M. Tahir Hanubun yang mengatakan bahwa sejak 2018 hingga 2021 pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara sudah menggelontorkan miliaran rupiah untuk pembangunan rumah ibadah, baik gereja dan juga masjid. Maluku Tenggara ada di Provinsi Maluku. Tahir waktu itu meresmikan dalam pemberkatan gedung gereja Santo Servasius, Stasi Satian Paroki Faan, yang juga sekaligus meresmikan rumah pastoran pada 3 Januari 2022. Nah, yang menarik, Bupati Tahir itu selain beliau juga beragama Islam dan seorang Muslim yang taat, mayoritas penduduk Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tenggara adalah penganut Kristen. Mayoritas, yang terbanyak. Nah, tapi yang menariknya bupatinya itu orang Islam, beragama Islam. Namun bagi Bupati Tahir, dia juga harus menunjukkan sebagai pemimpin yang bisa diterima dan mengayomi semua pemeluk agama di sana. Mau yang Islam, mau yang Kristen, ya semuanya harus diberi fasilitas dan tidak boleh membeda-bedakan mereka. Karena itulah Tahir Bupati Maluku Tenggara itu mendapatkan julukan sebagai Bapak Toleransi Beragama di Maluku Tenggara. Karena dia bupati beragama Islam di wilayah yang mayoritas Kristen dan dia juga peduli terhadap pembangunan rumah ibadah termasuk juga gereja di wilayahnya. Tadi hanya 3 contoh ya dari pemimpin-pemimpin daerah khususnya bupati yang benar-benar ingin menegakkan konstitusi, membuat kedamaian di negeri ini dan menjadi perwakilan dari kehadiran negara yang memberikan jaminan bagi kemerdekaan warga Indonesia untuk memeluk agama dan beribadah. Dan ini sudah ada dalam konstitusi kita di pasal 29 ayat 2. Nah, kalau kita membandingkan apa yang dilakukan oleh bupati-bupati ini, mereka yang toleran, mereka yang taat pada konstitusi, mereka yang bisa menjaga kedamaian, kerukunan umat beragama, dibanding dengan bupati lain, pemimpin daerah lain yang rasa-rasanya lebih tampak sebagai yang tunduk kepada kelompok-kelompok radikal dan kelompok-kelompok kadrun, maka pemimpin-pemimpin daerah seperti merekalah yang seharusnya yang toleran itu bisa menjadi tauladan untuk semuanya. Tidak ada alasan untuk tunduk kepada kelompok radikal dan melakukan diskriminasi. Anda bisa membayangkan misalnya seperti Bupati Luwu Utara Indah yang seorang muslimah memakai jilbab, ya, tapi berani
mengizinkan pendirian gereja dan ikut membangun gereja, meletakkan batu pertama. Tidak perlu takut, karena itu sudah dijamin oleh konstitusi. Dan juga itu tidak ada hubungannya dengan keimanan keislaman. Buat apa takut hanya pada sebuah bangunan? Dan bangunan itu adalah untuk ibadah, untuk kegiatan yang baik, kegiatan yang luhur, untuk memuja, beribadah kepada Tuhannya. Karena itulah pemimpin-pemimpin yang toleran itu, pemimpin-pemimpin yang konsisten pada konstitusi, menjadi inspirasi dan juga menjadi harapan kita semua, dan juga menjadi kabar gembira bagi kita semua, bahwa Indonesia tetap akan tegak sebagai negara yang Bhinneka Tunggal Ika. Boleh berbeda-beda suku, agama, budaya, dan sebagainya, tapi tetap satu jua, satu saudara, satu bangsa, satu tanah air Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.